Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asia Jamil dengan NPM 2486206084. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran pantun di sekolah dasar, mulai dari materi pantun, hasil wawancara dengan guru, permasalahan di kelas, sampai solusi yang bisa diterapkan agar pembelajaran lebih efektif. Selanjutnya ada latar belakang. Indonesia memiliki banyak sekali warisan budaya, salah satunya adalah pantun. Pantun bukan hanya indah, tetapi mengandung pesan moral dan nilai-nilai kehidupan. Di sekolah dasar, pantun dipelajari untuk melatih kreativitas, kemampuan berbahasa, dan kecintaan siswa pada budaya. Karena itu, pembelajaran pantun perlu dibuat menarik dan mudah dipahami. Lalu berikutnya ada pengertian pantun. Pantun adalah puisi rakyat yang terdiri dari 4 baris dengan 2 baris sampiran dan 2 baris isi. Rima yang digunakan biasanya ABAB. Pantun digunakan untuk menyampaikan nasihat, hiburan, atau pesan tertentu, dan dikenal di berbagai daerah dengan nama berbeda. Di daerah Jawa, pantun disebut parikan, di daerah Sunda pantun disebut paparikan, dan di daerah Batak pantun disebut umpasa. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pantun. Pantun memiliki ciri-ciri yang mudah dikenali, yaitu terdiri dari 4 baris, setiap baris terdiri 8-12 suku kata, rima silang, dan memiliki sampiran serta isi. Struktur yang tetap ini membuat pantun mudah dipelajari dan menyenangkan untuk dibuat. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis pantun. Pantun memiliki banyak jenis. Ada pantun jenaka yang lucu, pantun anak-anak, pantun nasihat, pantun teka-teki, sampai pantun bertema kepahlawanan. Beragam jenis pantun membuat siswa bisa belajar sesuai tema yang dekat dengan kehidupan mereka. Nah, di sini ada contoh pantun nasihat. Bunyinya, menanam padi di tepi rawa, tumbuh subur daunnya hijau. Jika ingin hidup bahagia, berbuat baik janganlah lalai selalu. Dari contoh ini, kita bisa melihat bagaimana sampiran digunakan sebagai pengantar dan isi menyampaikan pesan utama. Siswa biasanya lebih mudah memahami pantun setelah melihat contoh nyata seperti ini. Selain itu, pantun juga memiliki beberapa manfaat untuk perkembangan anak. Pantun membantu melatih pendengaran terhadap irama bahasa, mengembangkan memori, meningkatkan kreativitas, dan membuat siswa lebih berani mengekspresikan diri. Karena itu, pantun menjadi materi yang penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Setelah kita memahami materi tentang pantun, saya akan menyampaikan laporan hasil wawancara yang saya lakukan di SD Negeri 3 Gapura. Wawancara ini dilakukan bersama guru kelas 5 untuk mengetahui bagaimana pembelajaran pantun diterapkan di sekolah, serta apa saja kendala yang muncul di kelas. Dari wawancara dengan guru kelas, ditemukan beberapa masalah, yaitu yang pertama ada siswa yang masih kesulitan memahami struktur pantun, ada yang sulit membuat isi pantun, dan ada juga yang kurang fokus saat pembelajaran. Meskipun waktu belajar sebenarnya cukup, pemanfaatannya belum maksimal. Berdasarkan permasalahan yang muncul dalam pembelajaran pantun di SD Negeri 3 Gapura, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, pendekatan diferensiasi, yaitu guru memberikan bimbingan tambahan bagi siswa yang masih mengalami kesulitan. Kemudian menggunakan contoh dan latihan bertahap agar mereka lebih mudah memahami struktur pantun. Media belajar bisa dibuat lebih menarik melalui permainan atau kegiatan berbalas pantun. Solusi yang kedua, scaffolding, yaitu pembelajaran dilakukan secara bertahap, mulai dari melihat contoh pantun, memahami bagian sampiran dan isi, lalu mencoba membuat pantun sederhana. Cara bertahap ini membantu siswa tidak merasa kesulitan. Lalu, solusi yang ketiga yaitu metode interaktif. Guru menggunakan aktivitas yang lebih aktif seperti permainan, kuis, atau berbalas pantun agar suasana belajar lebih hidup dan siswa lebih fokus. Solusi yang keempat, guru mengatur waktu pembelajaran dengan jelas, mulai dari penjelasan, latihan, hingga presentasi hasil karya.
paparan tadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pantun akan lebih efektif jika guru menggunakan metode yang kreatif, bertahap, dan interaktif. Dengan strategi yang tepat, siswa akan lebih mudah memahami pantun dan mampu membuat pantun secara mandiri. Baik, terima kasih yang sudah menyimak.